Terima kasih Bunda Sita dan Iya, Bunda Hilda Helda. ya, sudah memberikan kesempatan kepada. Halo, suara saya bisa didengar? Dengar, dengar, dengar. Oke. Ini saya praktisi, jadi mungkin kalau penyampaiannya barangkali mungkin lebih ke arah teknis ya. Ini Apa itu terkait saling dengan saling learn, jadi learn dan change, jadi belajar dan berubah. Dan ini saya baru tahu kalau ada ilmunya setelah bergabung di FKM. Dan ternyata itu sudah pernah saya lakukan, cuman saat itu saya melakukannya hanya dengan insting. Nah, salah satunya adalah yang pertama yang pernah saya lakukan adalah merubah, itu pertama adalah merubah diri sendiri, terus kemudian merubah orang lain, dan yang terakhir adalah merubah organisasi. Nah, untuk perubahan diri sendiri, saya saat itu terinspirasi dengan seorang OB, ya, office boy, yang akhirnya menjadi seorang presiden direktur di sebuah bank internasional ya. Jadi namanya Pak Hotman Zainal Arifin ya. Dan itu orang Indonesia. Nah, saat itu saya cuma bilang kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Terus kemudian kalau dari buku saya banyak terinspirasi. Perkenalkan dulu dari mana perusahaannya Pak Heru? Oh ya, saya sekarang bekerja di sebuah industri yang mungkin ini pro kontra ya. Ya. Industri rokok ya. Jadi jumlah karyawan saat awal itu hampir 1.500 orang ya. Sekarang itu karyawannya sekitar 900-an ya, karena kapasitas sudah Helda, semakin saya bagus. ganti device ya. Iya ya Mbak. Saya lanjutkan. Jadi Lanjut. pada saat sebelum saya di pabrik rokok, saya bekerja ikut orang Jepang di perusahaan kayu, dan saat itu joint venture dengan Pebasan. Jumlah karyawan saat itu sekitar 1.300 orang. Nah, dari pabrik kayu ini, saya mengawali karir mulai dari seorang tukang ketik, tukang entry data, sampai akhirnya ya jabatan terakhir saya adalah acting assistant manager. Nah, saat itu saya sempat tanya, ini kok ada acting gitu dalam surat tugas itu. Saya tanyakan, apa maksudnya? Saat itu disampaikan sama atasan bahwa saya diberikan kewenangan jadi sebagai seorang asisten manajer, jadi ada kewenangan dan tanggung jawab sebagai asisten manajer produksi saat itu. Cuman dengan fasilitas dan ya salary yang hanya seorang leader atau seorang supervisor. Dan itu saya jalani aja. Kenapa? Karena saya berpikiran bahwa rezeki itu tidak selalu berupa duit, ya. Termasuk kesempatan itu saya anggap sebagai rezeki. Dan alhamdulillah setelah itu ada seorang pengusaha yang meminta saya untuk membantu beliau mendirikan pabrik di Kulon Progo. Dan di sana dari mulai mendirikan pabrik, rekrutmen sampai produksi, itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 kami berproduksi bergabung dengan AMS, Sanjaya Mandala Sampurna. Pada saat tahun pertama, saat itu kami sempat dapat julukan ya, menurut saya lumayan ya mengangkat ya moral kami untuk terus bekerja. Jadi sebelum 1 tahun kami saat itu mendapat yang disebut sebagai bayi ajaib gitu, karena dalam 1 tahun kami sudah bisa memproduksi ya 2 juta rokok dalam 1 hari. Nah, tahun 2005 pengusaha tadi membuat pabrik yang sama tapi di daerah Sleman yang saat ini saya bekerja di situ. Nah, tahun 2005 itu setelah rapat nasional dari seluruh mitra dari Sampurna, ada 38 perusahaan, itu rapat di Semarang. Nah, saat itu pabrik yang di Sleman, ini dari 38 perusahaan itu dia nomor 38. Ya, dari nomor paling buncit ya, prestasinya. Kemudian
setelah dari rapat, saya diminta untuk pindah ke Sleman dengan target adalah memperbaiki kinerja di perusahaan itu. Nah, di perusahaan ini ketika saya masuk pertama kali, karena saat itu saya ditantang untuk masuk ke 3 besar ya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Nah, saat itu begitu saya masuk, saya lakukan karena saat itu saya hanya mengenal diagram tulang ikan. Ya. Jadi saya di petani itu jadi saya kupas semua permasalahan itu dengan 4M, 1L itu, manusia, mesin, material, kemudian metode dan lingkungan. Nah, tapi yang di dalam kendali saya saat itu hanya 3 ya. Tentang manusianya, kemudian tentang mesin dan metode. Nah, untuk manusianya ini saat saya lakukan asesmen ternyata dari saat itu jumlah kepala regu itu ada sekitar 70 orang dengan 5 orang supervisor. Yang saya lihat adalah mereka itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri bahkan untuk berbeda pendapat saja dengan seorang atasan itu mereka sepertinya ada semacam ketakutan. Tidak ada keberanian untuk ngomong. Kemudian untuk yang masalah mesin, ini karena mesinnya nggak standar, akhirnya saya coba membuat standar baru, dan itu ujung-ujungnya juga masalah SDM-nya. Yang ini akhirnya saya jadi ingat yang kemarin ditulis oleh Pak Gunawan ya, tentang Pak Topo dan itu ternyata kejadian mirip dengan yang di tempat kami. Jadi ada salah satu operator itu yang dia sangat expert sebenarnya, cuman dia tidak mau berbagi ilmu kepada yang lain. Nah, ini sehingga saya anggap ini justru mempersulit tim. Dan yang terakhir adalah tentang metode. Metodenya ini saya melakukan perubahan yang sebenarnya sederhana. Jadi ada satu gerakan yang dia lakukan mungkin bisa 2-3 kali atau ada yang 4 kali, bahkan saya hanya meminta mereka melakukannya maksimal 2 kali atau syukur 1 kali. Nah, kemudian untuk perbaikan SDM supaya mereka berani untuk ya, berpendapat, akhirnya saya memaksa mereka, ya ini justru saya memakai metode yang saya sebut adalah MBA, manajemen by ancaman. Jadi saya mengancam para supervisor dan para mandor. Jadi saya minta izin sama manajemen untuk mencetak ya, sekitar 70 buku. Dan mereka saya wajibkan untuk membaca. Setiap kepala regu itu punya tugas, ada bab tertentu, dan mereka harus presentasi ke orang lain. Nah, terus kemudian kalau bukunya yang saya pakai saat itu adalah buku Becoming a Star karya Mario Teguh. Dan untuk supervisor saya pakai bukunya Refleksi Kepemimpinan Berdasarkan Airnya Gede Prama. Dan itu yang juga menginspirasi saya. Nah, dari membaca buku itu akhirnya bahkan kami pada saat itu dari jatah kami harus didampingi oleh pelatih selama 1 tahun. Jadi teman-teman yang ada di dalam tim ini, saya coba kumpulkan apakah saat itu setiap 3 bulan sekali itu pelatih dari Sampurna itu kan dievaluasi apakah diteruskan sampai maksimal 1 tahun ataukah cukup. Nah, menjelang 9 bulan itu saya kumpulkan teman-teman, saya tawarkan kepada mereka terkait dengan apakah pelatih itu akan diteruskan sampai 1 tahun atau teman-teman berani untuk cukup hanya 9 bulan. Dan mereka sepakat 9 bulan dipulangkan. Akhirnya kami maju ke direktur, menyampaikan, dan alhamdulillah 9 bulan dipulangkan, dan kami akhirnya mandiri. Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai percaya diri, dan alhamdulillah tahun 2006 saya bergabung, tahun 2007 pada saat rapat di saat itu di Semarang juga, kami sudah mulai masuk ke 10 besar. Dan prestasi ini saya sampaikan ke teman-teman. Dan yang untuk membangkitkan
motivasi mereka, saya menggunakan 2 film. Saat itu saya menggunakan film Facing the Giant. Dan di Facing the Giant itu untuk memotivasi dan memicu dan memacu potensi mereka. Terus kemudian untuk masalah teamwork, ini saya menggunakan film The Man in the Iron Mask. Itu terkait dengan tentang The Musketeer. Musketeer itu kan pasukan pelindung raja. Dan ini tadi disampaikan adalah Bunda Sita tentang salvation. Nah, saat itu saya sampaikan juga tentang visi dan misi dari kita itu. Kalau The Musketeer itu kan save the king. Ini saya ganti save the company. Karena kalau prestasi kita merosot, kita bakalan tidak dapatkan order. Dan dengan semboyan one for all for one. Nah, itu yang saya pakai untuk mengikat tim. Dan alhamdulillah pada tahun 2008 di luar dugaan kami masuk 3 besar. Nah, cuman sayang beliau meninggal sebelum sempat tahu prestasi kami karena beliau kecelakaan pada saat ada landing ini yang gagal di Adi Sucipto. Jadi beliau termasuk salah satu korban kecelakaan Garuda ini. Nah, saya kira mungkin itu Bunda Elza yang saya bisa sharing. Ini mohon maaf kalau mungkin penyampaian saya tidak runut.